Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi Selasa 14 November 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami bersyukur atas rahmat hari baru dan nafas hidup yang boleh kami terima hari ini. Semoga kami setia dan tekun mendengar dan merenungkan firman-Mu dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, bacaan suci untuk renungan pagi ini saya ambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7-10. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Marilah segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layani aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, tema renungan pagi ini saya beri judul, Ketaatan dan kesetiaan seorang hamba pada tuannya tidak menjadikan dia sama dengan tuannya. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, kita semua tahu status seorang hamba itu seperti apa. Kata hamba dalam dunia saat ini sudah jarang kita dengar dipakai orang, tapi diganti dengan kata pembantu yang kedengarannya lebih etis dan santun. Yesus memakai kata hamba karena memang dalam budaya dan tradisi orang Yahudi, orang yang bekerja pada raja atau seorang majikan akan disebut hamba. Hamba adalah status sosial yang sangat rendah dalam budaya Yahudi. Karena status sosialnya yang rendah ini, maka ia harus taat dan setia pada raja atau majikan, serta melakukan apa saja yang diperintahkan majikannya. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Yesus dalam Injil tadi membuka pewartaan bagi para muridnya dan orang banyak dengan bersabda, dalam sebuah pertanyaan retoris ini, "Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hambanya sewaktu ia kembali dari ladang, 'Marilah segera makan'? Tentu tidak. Melainkan sebaliknya, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan,' dan seterusnya, sebagaimana kita dengar tadi. Dengan melihat pekerjaan dan kesetiaan serta ketaatan hamba yang demikian, Yesus pun melontarkan pertanyaan lanjut sebagai sebuah rasa kepeduliannya kepada para hamba dengan bertanya,
Adakah seorang majikan memberi rasa hormatnya kepada hambanya dengan berterima kasih kepadanya karena telah melaksanakan semua pekerjaan yang diperintahkannya itu? Adalah hal yang tidak pernah terjadi dalam budaya Yahudi. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, hal yang sama juga berlaku bagi para murid, tapi dalam kaitan dengan melaksanakan tugas pewartaan kerajaan Allah dan kebenaran sabda Allah. Seorang murid Yesus harus bersikap seperti seorang hamba, dan dalam kerendahan hati seorang hamba, para murid Yesus diminta untuk rendah hati dan berkata kepada dirinya bahwa kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, dengan pertanyaan ini, sebagai seorang pengikut Yesus kita diingatkan bahwa apapun tugas pelayanan yang kita emban dalam keseharian hidup kita, baik di lingkup gereja dan di tengah masyarakat, kita hendaknya tetap rendah hati dan melihat diri sebagai seorang hamba yang harus taat dan setia melakukan kehendak Allah. Karena di mata Allah kita semua sama. Tidak ada orang yang lebih tinggi derajatnya. Karena Allah hanya menguji orang-orang yang dalam hidupnya oleh orang-orang lain atau sesamanya dipandang rendah atau hamba, tapi layak di hadapan Allah. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Bijaksana, kami bersyukur untuk semua rahmat dan berkat yang sudah kami terima dan yang akan kami terima sepanjang hidup kami hari ini dalam karya-karya kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang yang kita jumpai dan yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.